Iya, pemirsa masih bersama kami dan masih di spesial event Detik-Detik Proklamasi 2019. Kalau tadi sebelum jeda kita sempat membahas sedikit terkait tentang penjahitan bendera pusaka oleh Ibu Fatmawati yang teman Bu Nurul sendiri begitu. Pada saat itu Ibu berada di Jakarta? Masih di Bengkulu. Masih di Bengkulu begitu. Berarti sempat mendengar cerita tentang detik-detik Ibu Fatmawati menjahit bendera begitu. Dan memang dia orang yang bisa menjahit dan memang suka bikin baju sendiri. Jadi saya rasa mesin jahitnya itu dia bawa dari Bengkulu rasanya. Karena dia sayang sama mesin jahit. Dia bilang yang menjahit bendera itu mesin jahit dia sendiri itu. Mesin jahit yang punya Bu Fatmawati dari Bengkulu. Baik. Saya ke Pak Anhar dulu, Pak. Ini melihat bahwa tadi refleksi kemerdekaan dari mulai persiapan kemerdekaan hingga kemudian proklamasi hingga setelah kemerdekaan sampai pada saat ini, Pak Anhar sendiri melihatnya seperti apa? Nah, memang setelah ini kan suatu proses. Iya. Ada proses 17 Agustus sampai sekarang. Iya. Dan sebenarnya mau dilihat bahwa momen penting itu 1945 sampai 49. Iya. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyatakan kemerdekaan kita dan mendirikan negara, Belanda mau kembalikan penjajahannya ke kita. Maka terjadilah apa yang kita kenal di pihak Belanda, dia melakukan perang kolonialis pada kita, tetapi kita mengatakan kita mempertahankan kemerdekaan sehingga kita sebut itu sebagai perang kemerdekaan. Dan itu berlangsung selama 4 tahunan, sekitar 4 tahun. Nah, dalam proses itu maka berbagai kegiatan dilakukan, ada konflik lagi di antara kita. Ada di satu pihak ada yang mengatakan kita tidak boleh bekerja sama, kita tidak boleh berunding, kita harus merdeka 100%. Di satu pihak ada yang mengatakan kita harus berunding, makanya ada perundingan Linggarjati. Tapi Syahrir diculik juga karena di satu pihak ada Persatuan Perjuangannya Tan Malaka mengatakan tidak bisa berunding, kita harus merdeka 100% baru kita boleh bicara dengan Belanda. Tapi akhirnya konflik itu terjadi, akhirnya Syahrir tetap sebagai Perdana Menteri, tetap melakukan perundingan, maka lahirlah perundingan yang disebut dengan Linggarjati. Nah, Syahrir jatuh, diganti yang lain. Amir Sarifuddin, lalu ada perundingan lagi dan seterusnya. Jadi ada macam-macam momen yang terjadi antara periode 45 sampai 49 yang kemudian membawa akhir daripada pertentangan itu adalah KMB, Konferensi Meja Bundar. Belanda memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan kita, tetapi bukan kepada Republik Indonesia Negara Kesatuan, tetapi kepada Republik Indonesia Negara Serikat, RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi kita itu pernah menjadi negara federalis selama 8 bulan. 15 Agustus 50 baru kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Iya, betul. Seperti itu. Baik, Pak, kalau saya ke Pak Asfi, melihat sedikit tadi sejarah sekarang ke hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74. Temanya yang diusung oleh Pak Jokowi tahun ini sempat disebutkan bahwa bertema SDM Unggul Indonesia Maju. Kalau Pak Asfi sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu tema yang sangat cocok ya menurut pandangan saya, karena di dalam periode pertama pemerintahan Jokowi yang digalakkan itu adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu penting karena bukan saja membangun jalan, tapi menghubungkan jalan di suatu tempat dengan tempat yang lain, artinya menghubungkan manusia Indonesia. Nah, dan kemudian pada periode yang kedua ini penekanannya pada sumber daya manusia. Ini yang tidak boleh dilupakan gitu, dan ini yang akan kita lakukan gitu. Baik, Pak Anhar sendiri kalau dilihat dari
tema menuju Indonesia, SDM yang unggul Indonesia maju seperti apa Pak? Ya itu memajukan manusia itu dengan pendidikan. Iya. Jadi kalau mau Pak Jokowi betul-betul didukung oleh kekuatan-kekuatan untuk menuju ke sana, maka yang pertama kali harus digarap adalah pendidikan. Nah, oleh karena itu harus ada Pak Jokowi harus melihat apakah sistem pendidikan kita sekarang sudah benar dan sudah Baik. tepat untuk melihat itu, apalagi dalam kondisi sekarang kan kita memasuki revolusi industri keempat yang dengan segala macam kecepatan, dengan segala macam teknologi. Maka ketika Pak Jokowi mengatakan kita mau SDM, maka faktor utama adalah bagaimana kita menguasai itu semua. Dan untuk menguasai itu maka faktor pendidikan harus menjadi kekuatan utama. Dasarnya begitu Iya. ya. Saya ke Bu Aini, Bu. Ya. Kalau Ibu sempat mengalami beberapa musim rezim Ya. pemerintahan yang Ya, berbeda ya. dibandingkan yang dulu sama yang sekarang, menurut Ibu seperti apa? Ya, sekarang ini banyak majunya ya. Yang mana kita cita-citakan kayaknya ya sudah terbentuk sekarang, insya Allah. Kalau dulu ya barangkali faktor itu ya materinya mungkin kurang. Sekarang nampaknya sebenarnya sudah. Memang setiap saya sholat selalu saya berdoa minta pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Karena begitu sayang saya tanah air kita Indonesia ini, selalu tiap hari semalam saya berdoa. Rupanya inilah pemerintah yang terbaik dikasih Allah. Baik. Ya. Jadi menurut Ibu ada lebih baik, lebih maju dari Ya. tahun ke tahun begitu ya? Lebih Bu? maju. Lebih maju ya. Baik, saya ke Pak Aswi kembali nih. Pak Aswi, sebelum itu kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.